Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di perjumpaan terakhir kita mendengar beberapa keutamaan dan pentingnya kita berziarah sambil membacakan Al-Quran kepada keluarga, famili, terlebih kuitan kita. Bahkan di akhir penutup yang kita baca semalam, kita mendengar satu riwayat, ujar Nabi, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Fa in kana khairan istabsharu wa in kana ghaira dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Sesungguhnya ujar Nabi, amal perbuatan kalian itu, kita nang hidup maksudnya, tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat, ditampayakan atau dilaporkan kepada kerabat-kerabat dan keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Amal perbuatan kita ulun pian seberataan, kita nang hidup ini dilaporkan, disampaikan kepada keluarga kita yang sudah meninggal di kuburan mereka, di barzakh masing-masing mereka. Fa in kana khairan istabsharu, apabila amal perbuatan kita ini bagus-bagus aja, baik, sembahyang dijaga, yang haram dijauhi, yang halal didekati, istabsharu, maka keluarga kita yang meninggal itu, yang dikubur itu gembira, himung, arai, mengetahui kita yang hidup ini berbuat amal soleh. Wa in kana ghaira dzalik, dan apabila ternyata amal perbuatan yang hidup itu buruk, maksiat, lalai dan yang lain, maka yang dikubur akan berucap, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matiakan mereka, keluargaku nang hidup itu, sampai pian beri hidayah dulu pada mereka sebagaimana pian sebelumnya ya Allah memberi hidayah kepada kami. Bahkan ada riwayat lain kita baca semalam, ujar Nabi, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis 'ala Allah ta'ala wa tu'radu 'alal anbiya wa 'alal aba wal ummahat yaumal jumu'ah fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhuhum nuran wa isyraqan fattaqullaha wa la tu'dhu mautakum. Dilaporkan amal perbuatan manusia itu
di hari Senin dan Kamis kepada Allah. Amal perbuatan kita tuh semingguan dilaporkan, disampaikan beritanya hari Senin dan Kamis kepada Allah. Wa tu'radu 'alal anbiya wa 'alal aba wal ummahat yaumal jumu'ah. Dan amal perbuatan kita nang hidup ditampaikan pada para nabi-nabi serta kepada abah-abah kita, kai-kai kita dan seterusnya ke atas. Wal ummahat dan kepada mama kita, nini kita dan terus ke atas. Yaumal jumu'ati di hari Jumat dilaporkannya. Amal perbuatan ulun pian seberataan dilaporkan pada kuitan kita yang sudah meninggal tuh hari Jumat, ujar Nabi. Fayafrahuna bihasanatihim, sehingga mereka gembira ketika dapat laporan kebaikan-kebaikan keluarganya yang hidup. Wa tazdadu wujuhuhum nuran wa isyraqan, dan bertambah wajah-wajah mereka yang dikubur cahaya yang gemerlapan ketika dapat laporan keluarganya amal ibadahnya bagus-bagus. Lalu ditutup hadisnya oleh Nabi, fattaqullah wa la tu'dhu mautakum. Nah ini yang penting. Maka ujar Nabi, bertakwalah kalian pada Allah. Fattaqullah. Atau bahasa yang lebih nyaman diserap, maka takutanlah kalian kepada Allah. Wala tu'dhu mautakum, dan jangan sekali-kali mengganggu orang-orang yang sudah mati di antara kalian. Maksudnya jangan mengganggu orang yang sudah mati itu, jangan sampai laporan-laporan amal kita sampai pada kuitan kai nini yang sudah meninggal dan ke atas, laporannya buruk, kada baik, sehingga itu nang bakalan mengganggu mereka-mereka dikubur. Sebagian kita nang kuitan masih hidup, abah mama masih hidup, belum tapi terasa, belum tapi mengena mendengar kayak ini. Tapi sebagian besar nang kuitannya sudah meninggal, abahnya meninggal, mamanya sudah wafat, ajalnya sudah sampai, merasa benar hendak mahimungi kuitan dalam kubur. Hendak benar kuitan bertambah cahayanya di kubur. Hendak benar kuitan itu nyaman di kubur. Sudah di dunia ketika sidin-sidin hidup kada kawa membahagiakan, ketika sidin meninggal barang gembira bahagia di kuburnya. Kayak apa cara menggembirakan sidin sudah meninggal? Bukan dengan banyaknya gaji pian, bukan dengan naiknya pangkat pian di gawian, kada. Bukan dengan bertambahnya harta dunia pian, maginnya kada. Apalagi dengan bertambahnya istri pian, maginnya juga kada. Bertambahnya amal kebaikan pian, amal soleh pian, jauhnya pian dari maksiat, itu nang menggembirakan kuitan kita nang sudah meninggal di kubur. Fattaqullah wa la tu'dhu mautakum. Takutlah kepada Allah, maka bertakwalah pada Allah, dan jangan ganggu orang-orang mati di antara kalian. Khatimatu hadal umri, penutup dari fase umur yang dibahas ini. Nah ini kan pembahasan fase umur ketika seseorang berada di alam kubur atau alam barzakh.
fi asya tata'allaqu bima taqaddama wa tattasilu bihi. Pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan yang sudah lewat dan bersambung dengan apa yang lewat. I'lam annal khalqa yajtami'una fil barzakhi fil waqti alladhi baina nafkhataini li'annahu la yabqa fi dhalika al-waqti minal khalaiqi illa man la yamut. Qala Allah Ta'ala wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ketahuilah sesungguhnya makhluk itu akan berkumpul seberataan di alam barzakh. Sesungguhnya seberataan makhluk jin dan manusia dalam hal ini akan sekaligus takumpulan seberataan di alam barzakh. Kalau wahini kan kada takumpul di alam barzakh berataan. Sebagian besar sudah meninggalan, sebagian hidup. Artinya belum terkumpul serentak, belum. Suatu saat dari Imam Haddad, seberataan makhluk jin dan manusia khususnya akan serentak takumpul berataan di barzakh. Fil waqtil ladzi bainan nafkhataini. Apabila waktunya di waktu ketika mana di antara dua tiupan sangkakala. Di antara dua tiupan kepada sangkakala. As-sur dalam bahasa Arab. Kita orang Indonesia menyebut trompet yang akan ditiup tanda kiamat itu sangkakala. Kalau bahasa Arabnya, bahasa bakunya surun. Ketika di antara dua tiupan sangkakala, di situ kaina makhluk serentak seberataan berada di barzakh. Kada ada lagi yang hidup. Li'annahu la yabqa fi dhalikal waqti minal khalaiqi illa man la yamut. Karena sesungguhnya kadada yang tersisa di waktu tersebut dari semua makhluk kecuali mereka yang memang kada kawa mati. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawat wa man fil ard illa man syaa Allah. Kemudian ditiupkan di sangkakala tiupan atau trompet. Fasa'iqa man fis samawat. Seketika itu mereka yang di langit sa'iqa meninggal dunia. Wa man fil ard, begitu pula meninggal dunia mereka yang ada di muka bumi illa man syaa Allah, kecuali mereka yang diinginkan oleh Allah untuk kada mati. Wa hadhihi hiya an-nafkhatul ula. Yang diceritakan di ayat ini adalah tiupan sangkakala yang pertama. Trompet sangkakala ditiup hari kiamat kena tiupan pertama berataan makhluk meninggalan. Yang di langit yang di bumi kecuali yang dimaui dikehendaki Allah untuk ada mati. Allati yamutu biha kullu hayyin minal makhluqin. Yang dimana dengan tiupan pertama tersebut setiap nang hidup akan mati. Wala yabqa illallah al-hayyul qayyum alladzi la yamut. Dan tidak ada yang tersisa yang hidup kecuali Allah yang maha hidup, yang maha qayyum, berdiri sendiri dan tidak bakalan mati. Karena sifat hidup dan mati sifat makhluk. Sedangkan Allah sang khalik. Wa hadhihi hiya al-qiyamatul ula. Kejadian ditiup pertama kali sangkakala ini disebut kiamat yang pertama. Wa ba'daha
takunul qiyamatu ats-tsaniyatu. Lalu setelah kiamat yang pertama terjadi kiamat yang kedua. Allati yahya biha kullu mayyitin biidnillahi ta'ala. Yang dimana di kiamat yang kedua atau tiupan sangkakala yang kedua kalinya akan hidup kembali siapa-siapa yang sudah mati tadi dibangkitkan Allah dengan izin Allah Ta'ala. Di tiupan yang kedua itu tanda dibangkitkan berataan yang mati. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan itu adalah firman Allah, tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan kedua kalinya dalam sangkakala. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian tiba-tiba mereka pun berdiri bangkit saling melihat atau memandang. Ditiup yang kedua kalinya bangun berataan yang mati dibangkitkan oleh Allah. Wa baina anabkhataini arba'una sana. Di antara dua tiupan sangkakala jaraknya disebut 40 tahun. Lawaslah. Antar tiupan pertama kali sangkakala tanda seberataan dimatiakan Allah tadi, lawan tiupan yang kedua ketika mana makhluk dibangkitkan untuk dimintai tanggung jawab, itu disebut ulama jaraknya 40 tahun. Wa ammal ladzina istathnahumullah fi qawlihi. Istathnahumullah fi qawlihi illa man sya'allah. Adapun mereka-mereka yang dikecualikan oleh Allah dalam firman-Nya, illa man Allah, yang tadi disebut kecuali siapa yang Allah inginkan untuk tetap hidup. Siapa gerang nang kada mati di tiupan pertama itu siapa? Faqad ikhtalafat fihim aqwalul mufassirin. Para ahli-ahli tafsir berbeda-beda pendapat. Faqila, ada yang mengatakan humul malaikah, yang kada mati ketika ditiup sangkakala yang pertama itu mereka adalah para malaikat, ujar sebagian ulama tafsir. Waqila al-anbiya, sebahagian lagi ulama tafsir mengatakan yang kada mati itu para nabi-nabi. Waqila asyuhada, sebagian lagi mengatakan yang kada mati di tiupan pertama adalah asyuhada, mereka-mereka yang orang-orang syahid. Wa rujjiha hadzal qawlu wa qila ghairu dzalik. Pendapat bahwasanya syuhada lah nang dikecualikan Allah ini nang lebih dikuatkan oleh ulama tafsir. Wa qila ghairu dzalik, sebagian lagi mengatakan lain itu. Ada memang hamba-hamba Allah yang dikecualikan di tiupan pertama ada mati. Wa qala alaihi assalatu wassalam. Nah, kemudian Imam Haddad bercerita tentang apa-apa tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat. Jadi ini kada sambungan yang di atas. Sidin bemula pulang berkisah apa gerang alamatus sa'ah, tanda-tanda sebelum tiupan pertama itu apa aja. Kejadian-kejadian yang bakal muncul sebelum tiupan pertama sangkakala. Nah, jadi kada menyambung kisah sebelumnya kada. Rasulullah bersabda jersidin, yakhrujud dajjalu fi ummati. Kelak suatu saat ujar Nabi akan keluar Dajjal di tengah-tengah umatku. Dajjal seorang makhluk ciptaan Allah juga yang ketika muncul di muka bumi sebelum kiamat itu akan menyesatkan banyak manusia. Tertulis di dahinya 3 huruf kaf, fa dan ra. Yang kalau disambung kufrun artinya kafir. Bermata satu namun diberi banyak kelebihan. Jadi ada riwayat-riwayat mengisahkan
Dajjal itu diberi kesaktian oleh Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Memunculkan fitnah di muka bumi. Fitnah dalam artian merusak iman banyak manusia sehingga beriman pada si Dajjal. Bahkan riwayat lain menyebutkan kamana Dajjatullah, ada 2 gunung maumpati. Diumpamakan gunung. Gunung pertama itu kelihatan hutan yang rindang, lengkap dengan perairan, tempat yang sangat asri. Gunung yang kedua penuh dengan api-api, terbakar, gosong. Yang mana ketika Dajjal memaraki manusia, ikam hendak surga, kehendak neraka. Ini adalah surga, ini adalah neraka. Mereka yang memilih surga harus mengumpati Dajjal dan itu nang sasat. Mereka yang memilih neraka yang dibawa Dajjal bisa jadi itu nang selamat. Intinya Dajjal sebelum kiamat terjadi akan muncul di muka bumi membawa fitnah nang dahsyat. Banyak orang-orang nang percaya bahwa inya adalah Tuhan. Padahal inya berjalan di muka bumi nang kayak makhluk. Kita wah ini nang iman kuat, berpikir kita, kenapa bisa orang percaya Dajjal karena hari kiamat? Parak-parak kiamat kok bisanya tuh orang percaya Dajjal, matanya aja picak aja gitu. Itu karena kita iman kita kuat. Coba lihat pian ini fitnah-fitnah nang bertebaran. Mereka-mereka nang berpandir atas nama agama, baik di media sosial dan yang lain, nang tujuannya memecah belah. Ada aja nang percaya. Sudah diberi kisi-kisinya oleh Allah. Jangan heran kenapa parak kiamat kena ada nang percaya Dajjal. Bahkan kurang lebih 20 tahun yang lewat, rancak ulun singgung, bebinian mengaku Jibril ada nang mau pati. Ingatlah bian bahari. Lia Eden dah. Artinya Allah tuh menunjukkan kisi-kisinya, jangan heran hari kiamat parak kena terjadi, orang percaya lawan Dajjal padahal matanya picak. Nang mengaku malaikat Jibril aja padahal inya jelas bebinian, ada nang percaya. Jadi kada heran, apalagi karena di masa para kiamat manusia dengan jauhnya dari ilmu, jauhnya dari cahaya dakwah dan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ya khurujud dajjalu fi ummati, kelak akan keluar Dajjal di tengah umatku, ujar Nabi. Fayamkuthu arba'in, kemudian Dajjal itu akan ada di muka bumi selama 40. Qala rawi la adri arba'ina yauman au arba'ina syahran au arba'ina aman. Di dalam riwayat ini yang meriwayatkan berkata, aku kada tahu yang dimaksud itu apakah 40 tahun, mohon maaf, apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Karena di riwayat ini cuma disebut fayamkuthu arba'in. Dajjal tuh bakal 40 lawasnya kena di muka bumi. Sebagian ulama ada meriwayatkan jalur sanad yang lain disebut arba'ina yauman, 40 hari lawasnya Dajjal kena di muka bumi. Hanya saja di hari yang pertama satu harinya itu ujar Nabi bagaikan setahun. Kan 40 hari Dajjal di muka bumi. Tapi satu hari yang pertama itu bagaikan setahun. Satu hari kedua bagaikan sebulan. Satu hari yang ketiga bagaikan sepekan. Baru ujar Nabi sisa-sisanya sebagaimana hari-hari yang kalian lalui selama ini. Jadi kada sampai puluhan tahun Dajjal di muka bumi. Ujung-ujungnya Nabi Isa turun, Nabi Isa akan membantai atau membunuh Dajjal. Tapi di sela-sela harian tersebut banyak mereka-mereka yang dihancurkan imannya oleh Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Fayab'atullahu Isa bin Maryam alaihi assalatu wassalam. Kemudian setelah 40 hari tadi, Allah akan mengutus Nabi Isa bin Maryam ka'annahu Urwatu ibnu Mas'ud al-Thaqafi. Lalu ujar Nabi, fisik Nabi Isa itu
agak mirip dengan sahabat Nabi yang bernama Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Jadi sahabat-sahabat ketika mendengar hadis ini langsung membayangkan kayak apa Nabi Isa. Kenapa? Karena Urwah bin Mas'udnya masih hidup melihat, oh kayak ini karena memiripannya Nabi Isa. Namun kita ada kalau juga melihat. Intinya jar Nabi ketika menyampaikan hadis ini, Nabi Isa tuh mirip dengan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Fayatlubuhu fayuhlikuhu. Kemudian Nabi Isa diutus oleh Allah, disasah oleh Nabi Isa Dajjal, dicari. Setelah dapat lalu dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah tewasnya Dajjal oleh Nabi Isa, thumma yamkuthun nasu sab'a sinin laisa baina itsnaini adawatun. Kemudian selama 7 tahun manusia tidak ada permusuhan satu sama lain. Damai 7 tahun setelah Dajjal mati. Ini tadi sebelum tiupan sangkakala yang pertama, ingatkan rentetan ini. Setelah 7 tahun damai, thumma yursilullah rihan baridatan min kibali Syam. Kemudian Allah turunkan atau Allah munculkan angin yang teramat sangat dingin muncul dari arah wilayah negeri Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw qala imanin illa qabadathu. Ketika mana diutus oleh Allah angin yang dingin benar tadi, tak ada lagi tersisa siapapun yang ada iman di hatinya kecuali diwafatkan Allah sebab angin dingin tadi. Jadi Allah putiki orang-orang beriman sebelum terjadinya kiamat. Orang-orang yang masih ada iman pada Allah, Allah putiki, Allah meninggalkan dahulu. Menjelang tiupan sangkakala yang pertama tadi. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw qala iman. Kada ada lagi sisa siapapun yang ada iman dalam hatinya walau sebiji zarah kecil imannya akan disentuh oleh angin yang dingin dari arah negeri Syam kemudian meninggalnya. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kibdi jabalin la dakhalat alaihi hatta taqbidahu fayabqa syirarun nas fi khiffati thair wa ahlamis siba. Sampai-sampai jar Nabi, salah seorang dari kalian walaupun bersembunyi ke dalam kibdi jabal, di tengah gunung, ibarat gunung itu ada goha 5-6 kilo lebih, anggap goha itu masuk ke dalam, bersembunyi pian di situ menghindari angin dingin tadi. Pian orang beriman bersembunyi, walau bersembunyi berpatak dimanapun, mengecualikan angin itu akan memaraki dan mewafatkan mereka yang ada iman tadi. Diputiki Allah orang beriman tuh sebelum hari kiamat. Setelah meninggalan orang yang beriman, fayabqa syirarun nas, maka yang tersisa manusia-manusia yang buruk aja lagi. Manusia-manusia brutal bahasanya. Fi khiffatit thair wa ahlamis siba, manusia-manusia yang kada kau diatur. Manusia-manusia yang kada ada arah hidupnya. Mengedepankan emosi sana sini, brutal bahasa lainnya. La ya'rifuna ma'rufan, kada kena mananang baik. Wa la yunkiruna munkaran, kada mengingkari mananang mungkar, mananang buruk. Perzinahan, pembunuhan, mereka anggap biasa gitu. Karena nang beriman meninggalan diputiki Allah, tersisa orang-orang nang kayak itu. Fayatamatsalu lahumus syaitan. Ketika tersisa orang-orang nang kada beriman nang brutal-brutal ini, setan pun kemudian menjelma di hadapan mereka. Entah menjelma bagai manusia tanpa normal. Kemudian setan berucap kepada manusia brutal tadi. Ala tastahyun,
Apakah kalian ini kada supan kelakuan ikam kayak ini? Oh, setan hebatnya. Setan kisah-kisah menjadi orang yang baik. Makanya pian jangan heran. Setan itu dalam menggoda manusia terkadang secara casing godaannya tuh baik, arahannya baik. Secara casing dalamnya niatnya jahat. Sama kayak ini. Ketika manusia berbunuhan, bebantaian, manusia brutal yang jahat tersisa di muka bumi, setan menjelma lalu kisah-kisah menasehati. Ala tastahyun, kalian ini kada supankah kelakuan kayak ini bahasa kita. Fayaqulun fama ta'muruna, lalu mereka manusia brutal tadi berucap pada setan, apa perintah pian pada kami? Apa sebaiknya yang kami lakukan gitu. Faya'muruhum bi'ibadatil awthan. Nah, di sini setan muyaknya, bahlulnya. Ujar setan, sembah nih berhala-berhala. Jadi fokus ikam, jangan lagi berbunuhan, berzina dan yang lain. Nih sembah berhala-berhala nih Tuhan ikam berataan. Akhirnya menyembah berhala lagi manusia-manusia brutal itu. Patung-patung disembahinya. Wa hum fi dzalika dara rizquhum wa hasuna aishuhum. Ketika mereka menyembahi berhala, manusia-manusia brutal ini, rezeki mereka malah benyaman. Kehidupan mereka malah benyaman, bebagus, bebaik. Nah, ini ngarannya istidraj ini. Semakin mereka jauh untuk menyembah Allah, semakin dinyamani Allah rezekinya. Istidraj ngarannya. Makanya sama kita nih hati-hati hidup. Pian, ulun, sama barataan. Ketika rezeki badaras, lagi di atas angin, rezeki berderas, sukses dagangan, usaha lancar, jangan langsung himung gembira. Ingat akan bahasa ulun, jangan langsung himung gembira. Bersyukur tuh wajib, tapi gembira berhimatan jangan dulu. Lalu apa yang harus diingat ketika lagi di atas angin? Seimbang kada lawan ibadah kita. Seimbang kada dengan apa yang diminta Allah dari hal-hal yang fardu. Sembahyang 5 waktu kita kayak apa? Bini kita menutup aurat atau kada? Anak kita sembahyang kada? Kita lebih banyak habis waktu dalam hal duniawi atau mengingat akhirat kada? Nah itu dulu maksud ulun, jangan langsung gembira ketika lagi di atas angin rezeki melimpah. Langsung kita pikirkan ini seimbang kada dengan akhiratku. Kalau ternyata sembahyang belang kambingan, bini membuka aurat. Ketika lagi miskin, bini ini menutup aurat, bagus. Ketika sugih di atas angin, bilalakan. Tolong bilalakan biar. Terbilalak. Kekurangan kain, awak. Rambut besemen. Kalung, amas, girarapan dikeluarkan. Kalau benar jamret orang, kayak di SMP 4 tuh. Akhirnya kada seimbang dengan akhirat, itu jelas istidraj. Rezeki nang melimpah tadi. Sama kayak kejadian ini karena sebelum hari kiamat. Mereka menyembah berhala malah rezeki berdaras. Mereka ini jelas sesat. Menyembah berhala, rezeki berdaras, kehidupan menyaman. Tipu muslihat setan. Tsumma yunfakhu fi suri fala yasma'uhu ahadun illa asgha litan wa rafa'a litan. Baru setelah kadada lagi di muka bumi orang beriman, kemudian ditiupkanlah sangkakala untuk pertama kalinya. Tidaklah orang mendengar tiupan keras sangkakala itu mengecualikan mereka itu lenggak-lenggok takajud. Apa ini? Gulu mereka kasana kemari mencari sumbernya. Kepanikan yang luar biasa mendengar. Apa ini? Bingung. Fa awwalu man yasma'uhu rajulun yulawitu hauda iblis. Dalam riwayat disebut yang pertama kali mendengar sangkakala bertiup seseorang yang lagi asyik membujuri tempat minum ontak haraguannya. Bahasa lain lagi asyik beurus dunia, tiba-tiba mendengar sangkakala yang nyaring dahsyat itu. Qala fayas'aqu annas, kemudian ketika itulah manusia matian seberataan.
Qala thumma yursilullah ay yunzilullahu mataran ka'annahu at-tallu. Kemudian setelah ditiupkan sangkakala yang pertama tadi, Allah pun menurunkan hujan gerimis at-tal. Kemudian hujan yang sedikit gerimis tadi membuat jasad-jasad yang sudah dikubur tuh rusak, keluaran, hancur. Kiamat tadi nih. Tsumma yunfakhu fihi ukhra. Nah, ini lalu disingkat 40 tahun kemudian lalu ditiupkan untuk kedua kalinya sangkakala. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Mereka pun menjadi orang-orang yang bangkit hidup lagi, menatap dan melihat. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan, ya ayuhan nas halummu ila rabbikum. Wahai kalian para manusia, datanglah pada Tuhan kalian. Waqifuhum innahum mas'ulun. Suruh mereka berdiri para manusia itu, sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Ini setelah tiupan sangkakala yang kedua kalinya. Tsumma yuqalu, kemudian akan dikatakan kepada mereka yang sudah dibangkitkan itu, akhriju ba'dhan nar. Pisahkan di antara berataan manusia yang dibangkitkan ini, mereka-mereka yang memang akan dilempar pada neraka, pisahkan. Fayuqalu min kam. Lalu ditanyakan berapa orang yang harus dipisahkan dari sekian banyak ini? Berapa banyak yang akan dimasukkan ke neraka? Fayuqal, maka dijawab, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un. Lalu dikatakan dari 1000 orang keluarkan 999-nya, itu yang 999-nya mereka akan dilempar pada neraka. Sebagian dilempar ada yang salawasan, sebagian dilempar untuk membersihkan dosa-dosanya yang ia gawi selama di dunia. Sekian puluh atau ratus bahkan ribuan tahun dalam neraka, bersih baru dilempar ke surga. Jadi perbandingannya 1999 aja. Mohon maaf, dari 1000 orang 999-nya akan dilempar neraka, satu yang selamat. Dilempar neraka, ada yang kekal salawasan di dalamnya, ada yang dibersihi dulu baru masuk surga. Qala fadzalika yauman yaj'alul widana shiba. Itulah hari yang dimana disebut dalam Al-Quran yaj'alul wildana shiba. Kekanakan halus seandainya menatap kejadian tersebut akan berubah menjadi orang-orang tua yang beuban. Saking ngerinya kejadian di mana manusia dari 1999 yang akan dilempar neraka. Kekanakan yang umumnya gembira, tertawaan, berubah menjadi orang tua yang dalam keadaan rasa takut. Wadzalika yauma yukshafu an saq. Itu pula yang diumpamakan dalam Al-Quran, itulah hari yang dimana akan nampak kedahsyatan yang luar biasa. Al-lid safhatul unuq wa yulawitu haudan iblahu ay yutayyinuhu wa yuslihuhu. Nah, ini menjelaskan arti kata lid tadi. Seseorang yang ketika mendengar sangkakala ditiupkan pertama kali, lalu inya yusghilitan wa irfa'litan, lenggak-lenggok bulunya kebingungan, itu lid tadi. Safhatul unuq, bagian luar daripada gulu atau leher. Wa yulawit haudan iblahu, adapun arti kata talwid itu adalah membujuri atau membanyaki tanah kolam gasan ontaknya. Ini sekedar menjelaskan beberapa lafaz yang kadang-kadang dimengerti sebelumnya. Wa qala alaihi assalatu wassalam. Nah, kemudian di hadits lain Nabi pun pernah bersabda, la taqumu sa'atu ala ahadin yaqulu la ilaha illallah. Hari kiamat itu kada bakal terjadi, ujar Nabi, kada bakal terjadi kepada seseorang yang masih berucap la ilaha illallah. Artinya ketika orang masih ada yang beriman di muka bumi, kada bakal terjadi kiamat. Lalu bagaimana prosesnya supaya habisan orang yang beriman?
Ia tadi diutusnya angin dingin dari negeri Syam. Wa fi haditsin akhar, di hadits yang lain ujar Nabi, fayabqa syirarun, maka akan tersisa orang-orang yang jahat, orang-orang brutal. Ini setelah angin dingin tadi memutiki orang beriman. Ya taharajuna fiha taharujal humur, mereka itu akan mengacau, brutal sikapnya, sebagaimana brutalnya keledai-keledai kalau mahamuk. Fa'alaihim taqumus sa'ah, ketika umat manusia semacam itu sudah ada di muka bumi, kadada lagi nang beriman, fa'alaihim taqumus sa'ah, akan terjadi kiamat bagi mereka. Atau akan ditiup sangkakala untuk yang pertama kalinya. Wa qala alaihi assalatu wassalam, yaqbidullah al-arda yaumal qiyamah wa yatwi sama biyaminih thumma yaqul anal malik aina mulukul ard. Kemudian Nabi bersabda juga berkaitan tentang hari kiamat. Ujar Nabi, bumi akan dipegang oleh Allah di hari kiamat. Kemudian langit akan dilipat oleh Allah dengan kuasanya. Kemudian Allah berucap ketika sudah melipat langit dan bumi, Anal Malik, akulah sang maharaja, ujar Allah. Aina mulukul ard, mana mereka-mereka yang mengaku raja di muka bumi. Di sini Allah menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Mana nang makhluk-makhluk mengaku raja itu, mana aja Allah. Bumi aku lipat, langit aku lipat. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan Nabi bersabda di hadits yang lain, yatwillahu samawat yaumal qiyamah, hari kiamat kena langit-langit dilipat oleh Allah, thumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna, kemudian langit-langit tadi dipegang oleh Allah dengan tangan kanannya. Sebagian ulama menyebut tangan kanan di sini adalah perumpamaan akan kekuasaan Allah. Tsumma yaqulu anal malik, kemudian Allah berucap, aku adalah sang maharaja. Aina jabbarun, mana mereka-mereka yang dari makhluk ini yang sok-sok berkuasa, sok-sok sebagai jabbar, orang yang sakahandak hati melakukan perbuatan. Aina mutakabbirun, mana orang-orang yang selama ini sombong ketika langit dan bumi sudah dilipat oleh Allah. Tsumma yatwil arda bishimalih, kemudian Allah melipat bumi dengan bagian kirinya. Tsumma yaqul, kemudian Allah berucap, Anal Malik, akulah sang maharaja. Aina jabbarun, mana mereka yang sombong-sombong. Aina mutakabbirun, mana mereka-mereka yang congkak ketika di dunia. Wa qala alaihi assalatu wassalam, yudrasul Islam kama yudrasul thawb. Ujar Nabi di hadits lain, dan ini hadis berkaitan sebelum terjadinya kiamat, sebelum ditiup sangkakala pertama kalinya. Kemudian ujar Nabi, menjelang kiamat itu Islam atau ilmu agama Islam mulai usang, yudros, mulai usang, sebagaimana baju bisa mengusang. Tahulah usang biar apa bahasa kita kalau usang? Buruk. Mulai hilanglah bahasanya. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah. Sampai-sampai saking usangnya ilmu agama Islam ketika para kiamat, kada diketahui apa gerang pengertian puasa. Kada ada yang tahu apa pengertian solat, bagaimana cara solat, bagaimana rukun solat. Wala nusuk, kada ada yang tahunya kayak apa beribadah umrah haji. Wala sadaqah, kada ada yang tahunya kayak apa bersedekah atau zakat. Wa yusra bi kitabillahi ta'ala fi lailah. Ini mohon maaf di kitab pian nang kuning berterjemah tuh salah fatal tuh. Itu ditulis yushtara, itu salah tuh. Sebenarnya yusra. Apa arti yusra? Diangkat. Diambil oleh Allah kitabullah fi lailah. Dalam satu malam Al-Qur'an kadada lagi di muka bumi, habis diangkat oleh Allah. Menjelang kiamat itu. Fala yabqa fil ardi ayah, sehingga ketika Al-Qur'an diangkat kadada lagi di muka bumi, kadada lagi tersisa satu ayat pun di muka bumi. Wa yabqa tawaifu minan nas minhum asy-syaikhul kabir wal ajuz
yaqulun adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah fanahun naquluha. Kemudian tersisalah sekelompok manusia di muka bumi yang mana ada di antara mereka orang nang tuha benar jompo, yang mana nang tuha jompo ni berucapan kami bahari menemui datu-datu kami, mereka tuh berucap la ilaha illallah. Kami pun mengucapkan tapi kami gak tahu artinya gitu. Saking asingnya sudah Islam. Tasisa nang tuha-tuha sampai berucap kami menemui tatuha kami bahari, mereka tuh berucap la ilaha illallah. Kami mau ucapkan juga tapi kada paham artinya gitu. Saking asingnya karena Islam sebelum kiamat terjadi. Wa qala ali assalatu wassalam innakum la tarawna sa'ata hatta tarawna qabla asyra ayat. Ujar Nabi, sesungguhnya kalian kada bakal melihat kiamat terjadi sampai kalian melihat dahulu sebelumnya ada 10 tanda-tandanya. Nah, ini berbicara tentang 10 tanda-tanda besar kiamat. Apa aja itu? Awwaluha tulu'u syamsi min maghribiha, thumma dukhan, thumma dajjal, wallahu a'lam. Insyaallah kita baca dan sedikit jelaskan masing-masingnya di perjumpaan berikutnya. Nah, ini sedikit daripada gambaran rentetan kejadian yang bakal terjadi sebelum ditiupkan sangkakala untuk pertama kalinya. Dahsyat luar biasa. Kada luput bumi yang kita pijak saat ini. Kabupaten Tabalongnya, Kecamatan Tanjungnya, Jangkungnya, Loyangnya, Barataan akan terdengar kelak suatu saat tiupan sangkakala yang dahsyat yang akan mematikan seberatan makhluk. Mudah-mudahan Allah jaga kita Barataan, anak cucu kita, keturunan kita, mudah Allah jaga dari fitnah Dajjal. Mudah-mudahan Allah selamatkan keturunan kita, keluarga besar kita dari hal-hal yang mencabut keimanan, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan urusan-urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.